Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah manajemen bank syariah. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan dari segi apa itu pengertian manajemen bank syariah, terus sejarahnya dari zaman Rasulullah, kemudian praktek bank syariah di Indonesia, kemudian tujuannya dan fungsinya serta karakteristik daripada bank syariah itu seperti apa. Yang pertama kita bahas pengertian daripada bank syariah. Bank syariah menurut pengertian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 menjelaskan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit syariah, baik itu dari kelembagaan, kemudian tata usaha, tata caranya, serta kegiatan usahanya, itu disebut bank syariah. Dari kelembagaan kita bisa lihat ada bank, itu dinamakan bank syariah. Kemudian tata kelola usahanya daripada kegiatannya seperti simpan pinjam, sewa menyewa, dan contoh yang lain-lain. Kemudian kita beralih kepada contoh daripada bank syariah di Indonesia. Alhamdulillah sudah banyak bank syariah yang berdiri di Indonesia dan sudah dijalankan pula. Seperti contoh ada Bank Syariah Indonesia, itu adalah gabungan daripada Bank BNI Syariah, ada Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah. Ketiganya bergabung menjadi satu dan jadilah Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada Bank BCA Syariah, Mega Syariah, dan masih banyak lagi bank-bank syariah yang di Indonesia. Kemudian kita ke praktek bank syariah atau perbankan syariah pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita sudah tahu atau sudah kita ketahui bahwa kegiatan muamalah itu sudah lazim dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, sudah dari dulu. Seperti ada jual beli, simpan minjam, sewa menyewa, itu dah hal yang sudah lazim, sudah tidak apa lagi. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah dari dulu dijalankan dari masa Rasulullah. Jadi itu bisa disebut praktek perbankan syariah pada zaman itu. Berarti sudah dari dulu dalam ajaran Islam. Kita ambil contoh dalam sahabat dulu, ada sahabat Zubair bin Awam. Beliau ketika ada harta titipan, itu beliau tidak memilih titipan. Beliau lebih memilih untuk meminjamkannya. Itu sudah menjadi dasar atau praktek perbankan syariah pada zaman Islam dulu, pada zaman Rasul dan para sahabat. Kemudian kita beralih kepada perbankan syariah di Indonesia. Deregulasi perbankan syariah atau deregulasi perbankan saja ini sudah dilakukan di Indonesia sejak tahun 1930. Nah, baru kemudian tahun 1990 MUI bekerja sama membentuk kelompok untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Jadi baru tahun 1990 bank syariah itu dibentuk di Indonesia. Beralih kepada tujuan daripada perbankan syariah itu tersendiri. Apa sih sebenarnya tujuan perbankan syariah dibentuk di Indonesia atau bank syariah itu sendiri itu seperti apa tujuannya sebenarnya? Yang pertama, tujuan daripada bank syariah adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara syariah tentunya, secara Islami, baik itu menurut Al-Quran, Sunnah Rasul, semua itu dipertujukan untuk melakukan kegiatan secara syariah. Jadi baik itu jual beli yang syariah, bermuamalah yang syariah, semuanya itu harus syariah. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menghindari bunga bank. Ini yang sangat diperhatikan dalam Islam, karena Islam sangat mengharamkan itu bunga atau riba. Itu sangat haram dalam Islam. Jadi tujuan dari bank syariah adalah untuk menghilangkan bunga bank tersebut. Bagaimana kita menghindari bunga. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menjalankan bisnis secara syariah, itu sudah jelas. Dan tujuan yang terakhir adalah menyelamatkan ketergantungan umat Islam kepada bank non-Islam atau bank konvensional. Seperti saat ini banyak umat Islam yang bergantung kepada bank-bank yang bukan syariah, bank konvensional. Tujuan hadirnya bank syariah adalah merangkul umat Islam agar mereka mau bermuamalah secara syariah melalui perbankan syariah.
Jadi kita kurangi tentang bank-bank konvensional, kita beralihlah kepada bank syariah, seperti itu. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah prinsip atau karakteristik bank syariah. Karakteristik bank syariah yang pertama adalah sudah jelas berdasarkan prinsip syariah. Itu adalah karakteristik pertama bank syariah. Secara Al-Quran, ijma, hadis, qiyas. Itu prinsip bank syariah itu yang pertama. Kemudian uang sebagai alat tukar, bukan komoditi yang diperjualbelikan atau diperdagangkan. Nah, ini yang sering salah terjadi, di mana uang itu diperdagangkan. Nah, dalam karakteristik bank syariah, uang adalah sebagai alat tukar saja, di mana uang di situ bukan sebagai alat untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Kemudian beroperasi atas dasar bagi hasil. Nah, itu yang dilakukan bank syariah. Jadi dilakukan secara bagi hasil agar ada antara nasabah dan bank itu sama-sama memperoleh keuntungan. Kemudian pembahasan yang terakhir, kita tadi sudah menerangkan tentang karakteristik, ada tujuan, ada pengertian. Nah, yang terakhir adalah prinsip daripada bank syariah, menggunakan sistem bagi hasil, baik itu mudharabah atau musyarakah atau murabahah dan yang lain-lain, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang bank syariah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.